Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah ini apakah masih ada kuliah jam 13.50? Nggak ada Ibu. Enggak ada. Oke, saya tunggu dulu ya. Ini masih 24, 24, 20, ya, 24 orang yang masuk, masih kurang 12 orang lain. Kita tunggu dulu sampai 13, ya 2-3 menit lagi lah sebentar. Baik, izin saya mulai ya. Sudah 10 menit, nanti saya perhitungkan absennya tetap di jam 13.15 maksimal. Saya tulis apa adanya kehadirannya. Ini masih masih banyak yang belum hadir, masih ada 10 orangan. Baik, untuk hari ini, mohon maaf ya saya minggu lalu tidak bisa masuk karena kebetulan ada kelas juga gitu, dan jadi baru bisa masuk hari ini. Kemudian untuk
hari ini kita akan membahas tentang materi sokletasi ya. Kalau kemarin saya sharing dengan kelas yang lain, sebetulnya ini praktikumnya sudah ya. Praktikumnya sudah dilaksanakan gitu kan ya. Tapi teorinya belum. Seperti itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Kalau kalau praktikumnya kemarin gimana? Satu-satu atau maksudnya satu kelompok gitu atau eh, simulasi? Simulasi per kelompok, Bu. Simulasi per kelompok. Jadi kalian belajar merangkai alat seperti itu. Betul, Bu. Tapi apa namanya? Kalau sampelnya contoh aja gitu. Sampai Untuk ke sampelnya itu Bu Prina sama Bu Elsie yang cuma praktekin. Kalau kita eh, mah cuma cukup merangkai dan kayak dikasih tahu ini tuh namanya apa gitu. hmm, sampai ke hasil tidak? Sampai ke memperhitungkan oh hasil coklatnya berapa gitu, diperolehnya berapa banyak gitu sampai ke situ nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh nggak. Oke, jadi nanti kita sharing ya, maksudnya jadi sistemnya mungkin saya akan banyak apa ya diskusi tanya jawab gitu ya, karena kan teman-teman sudah melakukan gitu sembari saya mengkonfirmasi sudah paham atau belum gitu dengan materi ini gitu ya. Jadi sokletasi itu sebetulnya bagian dari metode ekstraksi ya. Jadi di setelah UTS teman-teman belajar tentang berbagai macam metode ekstraksi dari mulai yang paling sederhana sampai dengan yang menggunakan instrumen gitu. Kalau yang paling sederhana mungkin yang awal-awal ya, yang maserasi, kemudian apa lagi? Maserasi, kemudian dekokta, infusa gitu ya. Terus ada distilasi, kemudian ada sokletasi, ada apa lagi? Ada kromatografi gitu. Nah, itu semua adalah bagian dari sebetulnya metode ekstraksi gitu ya. Metode pemisahan suatu zat dari suatu sampel yang didasarkan pada apa? Didasarkan pada kelarutannya pada pelarut tertentu gitu. Jadi kuncinya dari metode ekstraksi adalah maaf, kesesuaian gitu antara pelarut yang kita gunakan dengan zat yang kita ambil gitu. Jadi kunci keberhasilannya adalah ketepatan dalam pemilihan pelarut. Ini secara umum kalau metode ekstraksi prinsipnya sering disebut dengan like dissolve like gitu. Jadi kelarutan suatu senyawa itu akan larut sesuai dengan sifat kelarutannya. Misalkan senyawa polar ya dia akan larut di pelarut polar. Kemudian senyawa nonpolar ya dia akan larut di pelarut yang bersifat nonpolar. Seperti misalkan ketika teman-teman melakukan sokletasi, sampelnya berupa apa? Sampel yang digunakan apa? Kemiri, Bu. Oh, kemiri. Kemiri, Bu. Mau ngambil apa dari kemiri? Minyak kemiri, Bu. Minyak kemiri. Minyak itu sifatnya polar atau nonpolar? Non polar. Nonpolar. Pelarut apa yang dipakai waktu sokletasi? Pelarutnya apa? Soalnya ini rangkaiannya dua kan, coklat sama distilasi. Coba cek ketuker apa enggak. Pelarutnya apa? Ada yang inget? Metanol, Bu. Ini salah. Bener tau ketukar apa? Lupa, Bu. Apa sih? Apa Apa? ya? Misal sekelas nggak ada yang inget. Sumpah, Bapak ada. Apa? Atau pelarut nonpolar yang kalian ketahui apa coba? Ether bukan, Bu? Ether, terus apa lagi? Bisa sih ya, bisa gunakan ether atau biasa digunakan N-hexan juga bisa gitu. Jadi atau kloroform juga bisa gitu. Tapi kalau yang untuk minyak biasanya kalau nggak petroleum ether itu N-hexan. Ya, jadi karena memang yang mau diambil adalah lemak atau minyak sehingga yang digunakan adalah pelarut yang kemudian
tujuan dari suatu ekstraksi secara umum adalah untuk memisahkan senyawa organik maupun anorganik yang terdapat di dalam suatu sampel. Dan sebetulnya metode ekstraksi itu adalah langkah awal gitu, bagian dari proses analisis makro maupun mikro gitu. Jadi nanti kalau di apa diurutkan ya, sebetulnya ada urutannya gitu. Kenapa maserasi dulu, kemudian eh sokletasi, kapan kita pakai soklet, kapan pakai maserasi. Nah, itu ada tujuannya. Tapi sebetulnya itu adalah bagian awal dari suatu proses analisis gitu. Karena kan untuk kita perlu cara gitu untuk mengambil senyawa yang ada di dalam sampel. Kan nggak mungkin misalkan analisis minyak di dalam kemiri, kan nggak mungkin terus misalnya kemirinya langsung diperiksa dengan instrumen apa gitu kan nggak bisa gitu. Jadi senyawanya harus diekstrak terlebih dahulu. Kemudian untuk selain analisis kimia, ekstraksi ini juga dapat digunakan dalam pekerjaan preparatif gitu dalam bidang kimia organik, biokimia maupun anorganik di laboratorium. Jadi preparatif itu pekerjaan awal gitu. Tadi saya sampaikan gitu, ketika kalian punya sampel itu tidak semua sampel itu langsung bisa dikerjakan gitu. Jadi harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu eh, untuk menghilangkan pengotor atau zat lain yang tidak ingin dianalisis gitu atau yang bisa mengganggu proses analisisnya. Contoh misalkan kalau preparasi, kan kalau teman-teman nanti mainannya sama mainan, maksudnya bekerjanya dengan sampel-sampel biologis gitu ya, entah itu urin, entah itu darah ataupun spesimen yang lain. Nah, tidak semua pemeriksaan itu bisa langsung diperiksa gitu ya. Maksudnya langsung menggunakan sampel tersebut langsung gitu. Tapi ada tahapan yang harus dipreparasi dulu. Entah itu melalui tahapan destruksi, entah itu menggunakan ekstraksi untuk mengambil analitnya gitu. Jadi nggak langsung diperiksa apa adanya. Oke, kemudian kalau kita rangkum, ini saya sambil review sedikit ya. Jadi jenis-jenis ekstraksi didasarkan pada jenis fasa diam kok fasa diam, berdasarkan jenis sampel dan juga ekstraktornya. Jadi yang pertama ada ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair itu kalau sampel kalian berupa larutan atau campuran yang dia bentuknya cair gitu ya, bentuknya berupa larutan. Kemudian ekstraktor atau senyawa yang digunakan untuk mengekstraknya berupa larutan juga. Maka ini disebut sebagai liquid extraction gitu atau ekstraksi cair-cair. Prinsipnya apa? Ekstraksi cair-cair sudah juga kan? Kalau ini prinsipnya apa? Kapan kita memisahkan senyawa menggunakan metode ekstraksi cair-cair? Kapan? Kalau zatnya cair, Iya benar, kalau zatnya cair. Terus sifat apa yang paling yang paling yang melatar belakangi gitu ya, yang menjadi apa? Kenapa gitu? Kenapa harus pakai ekstraksi itu gitu? Eh Soklet gitu atau menggunakan maserasi gitu. Oke ya, yang pertama bentuk sampelnya cair. Dan yang kedua adalah ini kuncinya kalian bisa menggunakan metode ekstraksi cair-cair, tapi syaratnya pelarut yang digunakan harus memiliki kelarutan yang berbeda dengan campurannya. Nyambung nggak gitu. Jadi eh, pelarut yang kita pakai itu bisa mengambil zat yang ada di dalam campuran itu. Tetapi dia tidak bercampur gitu. Misalkan kalian punya nih campuran ini ya misalkan. Ini campuran nih yang warna coklat ini itu campuran dari banyak senyawa gitu. Nah, kalian mau ngambil suatu senyawa yang bersifat misalkan eh, semipolar misalkan gitu ya. Nah, kita bisa gunakan misalkan ini dia pelarutnya metanol misalkan. Kalau semipolar itu kalian bisa gunakan etil asetat misalkan. Nah, tapi syaratnya antara etil asetat dan metanol itu tidak boleh nyampur gitu. Jadi memiliki polaritas yang berbeda gitu ya. Jadi memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan
kelarutannya. Itu ekstraksi cair-cair. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi padat cair. Kalau yang padat cair itu sampelnya padat, ekstraktornya cair. Nah, ini paling banyak ya kalau ini. Mulai dari maserasi, kemudian dekokta, infusa, soklet. Nah, itu masuk ke dalam ekstraksi padat cair. Kalian bikin kopi, bikin teh, kemudian masak misalkan ya. Masak itu bagian dari ekstraksi gitu, di mana kalian mengekstrak aroma bawang merah, bawang putih gitu ya di dalam suatu masakan gitu. Nah, itu bagian dari ekstraksi sebetulnya. Kemudian selanjutnya ada ekstraksi cair padat. Kalau ekstraksi cair padat di sini sampelnya cair, ekstraktornya padat. Jadi namanya solid liquid extraction. Disebut juga alatnya tuh namanya apa? Solid phase extraction ya, benar. SPE. Nah, bentuk alatnya tuh seperti kolom, seperti spuit ya, seperti spuit. Kemudian ada material padat yang bisa mengikat analit yang akan kita pisahkan gitu. Jadi ini prinsipnya seperti itu. Pertama, spuitnya diisi dulu dengan suatu padatan yang dia bisa mengikat analit yang mau kita pisahkan. Kemudian dialiri dengan solvent, tujuannya untuk mengkondisikan gitu si padatan tersebut yang ada di dalam alat ini dengan pelarut yang digunakan. Kalau sudah, nanti sampelnya dimasukkan. Sampelnya kan berupa campuran ya. Nah, tapi nanti yang akan berinteraksi dengan material padat itu hanya senyawa yang yang mau kita ambil gitu. Berarti material padatnya harus kita sesuaikan gitu ya. Sifatnya tidak universal gitu. Jadi kalau misalkan mau mengambil senyawa A berarti material padatnya harus B, misalkan seperti itu. Jadi yang sifatnya bisa mengikat analitnya. Kemudian jadi nanti yang selain itu ya, selain senyawa yang mau dipisahkan, semuanya akan keluar terlebih dahulu dari kolomnya. Nanti terakhir baru dielusikan dengan solvent yang bisa melarutkan si analitnya. Jadi bisa jadi ya solvent di sini dan solvent di sini beda. Gitu. Jadi pertama kan kondisikan dulu, terus dimasukkan campurannya, dibiarkan dulu berinteraksi. Setelah itu diberi solvent untuk mencuci ya, membersihkan sisa-sisa pengotornya. Baru setelah itu dielusikan dengan solvent yang bisa melarutkan analitnya. Jadi bertahap untuk pemberian pelarutnya, disesuaikan dengan sifat kelarutan analitnya. Oke, hari ini kita fokus ke soklet ya. Jadi soklet itu sejarahnya udah tua ya. Dia digunakan oleh seorang ilmuwan ahli kimia pertanian bernama Franz Ritter von Soklet di tahun 1879. Jadi ini udah ada ya alat ini di tahun 1879 gitu. Tapi mungkin masih sederhana gitu ya, belum tentunya yang ada sekarang sudah mengalami beberapa evolusi atau perubahan gitu, disesuaikan dengan evaluasi-evaluasi sebelumnya. Jadi nama Soklet diambilkan dari nama akhir penemunya. Nah, sebetulnya awalnya Soklet ini digunakan untuk penentuan kadar lemak atau kadar minyak ya, kadar lemak di dalam susu itu. Karena memang fokus penelitian dari Franz Ritter von Soklet ini meneliti tentang kandungan protein dan juga glukosa gitu di dalam susu. Kemudian dari ekstraktor tersebut beliau menemukan gitu bahwa ternyata ekstraktor tersebut mampu mempertahankan jumlah pelarut gitu ya, dan pelarut yang sudah dipakai itu bisa digunakan kembali. Jadi ada siklus yang kontinu. Ini ada beberapa pengertian soklet. Yang pertama, proses pemisahan komponen bahan padat dengan cara penyaringan berulang menggunakan pelarut. Kemudian proses ekstraksi menggunakan pelarut baru sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Hampir sama ya sebenarnya. Kemudian penyaringan berulang kimia bahan alam. Jadi pada
perkembangan selanjutnya, soklet ini tidak hanya digunakan untuk mengekstrak minyak ataupun lemak gitu, tapi juga digunakan untuk mengekstrak senyawa lain gitu. Senyawa lain yang memang dia bisa diekstraksi pakai soklet itu karena ada kan kalau soklet itu ada pemanasan ya, berarti bisa dipakai untuk mengekstraksi senyawa bahan alam yang dia tahan terhadap panas, misalkan seperti itu. Dan karena ini kan pelarutnya spesifik ya gitu, jadi ya pelarutnya apa yang memenuhi memenuhi spesifikasi gitu lah ya, pelarutnya yang titik didihnya rendah gitu, kemudian bisa melarutkan senyawa tersebut. Kemudian penyaringan dengan pelarut organik di mana pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah gitu. Jadi kan terpisah ya antara pelarut dan juga sampelnya, posisinya terpisah. Walaupun nanti akhirnya juga analitnya akan terekstrak juga gitu, tapi sebagai wadah pelarutnya. Ada pertambahan lagi nggak selain pelarut di situ? Ada tambahan lagi nggak yang kalian masukin? Di sini selain pelarut ditambahkan apa lagi? Oh, itu bukan Ciret, yang Eh? buat stirer bukan Bu? itu, Bu. Chip. Chip, boiling chip. Ya. Nah, batu didih ya, bahasa Indonesianya aja ya. Boiling chip atau batu didih gitu. Jadi fungsi dari batu didih untuk apa? Untuk menahan biar gelembungnya tuh nggak besar-besar, Bu, pori-porinya. Jadi untuk mencegah terjadinya bumping atau juga bisa mempercepat proses pendidihan gitu ya, supaya mendidihnya tuh rata. Kok tadi di gambar sebelumnya mungkin pakai stirrer pakai magnetic stirrer gitu, tapi itu kalau diperlukan saja gitu, tapi lebih sering dipakainya menggunakan batu didih. Oke, naik ke atas, terus ini apa? Itu Yang tengah, tabung sokletnya. tabung soklet. Tabung sokletnya bisa disebutkan mungkin bagian ini apa namanya? Pipa. Pipa apa? Oh, ya. Ada Pipa namanya F. pipa. Pipa F. Pipa Pipa F. F. Pipa F ya. Fungsinya untuk apa pipa F? Pipa Buat F. jalan uap. Buat jalannya uap. Jadi pipa F ini nanti ada beberapa saluran gitu ya. Kalau pipa F nanti tempat untuk jalannya uap dari labu alas bulat masuk ke pipa F terus nanti ke atas. Terus selain ada pipa F ada apa lagi? Ada satu lagi di sini. Sifon. Nggak kelihatan ya. Sifon ya. Kalau sifon fungsinya untuk Itu tuh kalau misalnya udah penuh teh nanti yang di tengahnya, Bu, yang di tabung sokletnya teh nanti turun. Buat turun. udara, Jadi Bu. udara. Maksudnya biar nggak tahu kita. Yang sudah mengandung minyak bukan ya? Apanya? Penghitung siklus sokletasi, Bu. Betul, Astri. Jadi fungsinya adalah untuk menghitung siklus. Ya tadi yang teman-teman sebutkan ada kaitannya, cuman lebih tepatnya adalah dia fungsinya untuk menghitung siklus soklet gitu. Jadi benar ketika nanti yang di sini penuh, maka dan posisinya sama dengan yang ada di sifon ya, posisi cairan gitu, maka nanti cairan itu akan keluar gitu ya, keluar dari sifon ke labu alas bulatnya. Terus apalagi yang tengah ini apa namanya? Yang gede, yang wadah sampelnya. Kondensor bukan, Bu? Ini masih di tengah, belum di atas. Bukan selongsong, kondensor. selongsong. Selongsong. Atau apa? Kalau timbel mana timbel? Ini sebenarnya ada Yang berapa? bawah selongsong bukan? Ya, jadi yang bawah selongsong, yang atas timbel gitu.
Jadi kalau selongsong itu mungkin dia disebutnya lebih tepat ke apa ya? Bagian yang berinteraksi dengan si sampelnya gitu ya. Kalau yang atas ini namanya timbelnya. Ya, timbel itu sebenarnya ya tempat untuk sampelnya. Oke, yang atas apa? Setelah itu udah. Yang atas apa? Kondensor. Kondensor. Fungsinya Masuknya air. Ya buat pendinginan. Jadi, iya, jadi kondensor fungsinya sebagai pendingin untuk mengubah uap menjadi air. Kenapa bisa terkondensasi ya? Karena di sini ada pendinginnya. Jadi ada air yang dialirkan secara kontinu ya. Air masuk mana, air keluar mana. Ini ada 2 selang nih. Air masuk dari bawah, air keluarnya dari atas. Ya, ini kalau satu rangkaian seperti ini ya. Jadi yang keluar nanti kalian bisa masukin ke bak lagi gitu. Tapi kalau misalkan di paralel, disambung gitu, maka air keluar yang dari sini bisa disambungkan ke alat lain gitu ya, yang misalkan pendingin yang lain gitu. Jadi di alur masuk pendingin yang lain. Cuman ya intinya ini masuk, ini keluar. Jangan sampai kebalik, nanti beda efeknya. Jangan sampai tertukar posisinya ya. Oke, itu urutan alatnya. Nanti ini dibaca lagi aja ya. Kalau alurnya udah ya, jadi nanti ketika kalian sudah pastikan bahwa rangkaiannya fix, tepat, maka dan dipastikan bahwa kondensor atau airnya jalan gitu ya, air masuk keluarnya jalan, maka baru dilakukan proses pemanasan gitu. Ketika proses pemanasan, maka pelarut ini akan berubah menjadi uap masuk ke pipa F, naik ke kondensor. Nah, di kondensor ini tadi uap diubah menjadi cair kan ya. Nah, cairannya ini akan masuk ke selongsong atau timbel merendam pelarut yang merendam sampel yang ada di sini. Nah, ketika posisi pelarutnya sejajar dengan posisi cairan yang ada di dalam sifon, maka nanti itu yang dihitung sebagai satu siklus gitu, sehingga sampelnya akan keluar dari sini. Dan seterusnya. Jadi berapa banyak siklus coklat sekali ekstraksi itu tergantung dari kebutuhan kalian. Jadi kan biasanya kalau penelitian ada reference dulu gitu ya. Nah, itu nanti bisa kalian perhitungkan gitu mau berapa siklus gitu. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan perhitungan siklus ya mungkin indikasinya dari warna larutannya aja gitu. Kalau misalkan warna larutannya sudah pudar gitu ya, ya sudah pudar itu diindikasikan bahwa sudah tidak ada zat yang terekstrak lagi. Seperti itu. Penggunaannya, ini sebenarnya udah ya. Saya review aja. Jadi yang pertama, pastikan dulu labu alas bulatnya bersih dan kering. Bersih itu untuk menghindari kontaminasi dari bahan yang mungkin digunakan sebelumnya. Kering itu tujuannya karena ketika kita melakukan coklat itu kan hasil ekstraknya itu kan ada di labu alas bulatnya ya. Nah, itu kan nanti ketika proses penimbangan kita butuh tahu itu berapa selisih labu kosong dengan labu yang sudah ada ekstraknya, sehingga perlu dalam kondisi kering untuk memastikan bahwa berat labunya itu tidak dipengaruhi atau tidak mengandung air di situ. Jadi boleh karena ini bukan alat ukur volume ya, jadi boleh kalau misalkan dikeringkan dulu di oven. Suhunya maksimal 105. Tujuannya untuk menghilangkan kandungan air di situ. Kalau mau lebih bagus lagi, setelah dikeringkan di oven, disimpan di desikator. Desikator itu alat yang semacam toples gitu ya, tapi di bawahnya itu ada sambil searching nanti ya, desikator itu. Jadi di bawahnya tuh ada silikanya gitu. Silikanya itu fungsinya untuk menyerap kandungan air yang mungkin masih ada di alat tersebut. Oke, kemudian sampel ditimbang sebagai W1. Jadi misalkan sampelnya berapa gram. Nah,
itu ukuran sampelnya disesuaikan dengan ukuran selongsongnya atau ukuran timbelnya. Jadi jangan sampai kapasitasnya melebihi ukuran dari selongsongnya. Kemudian labu alas bulat yang kering dan bersih tadi ditimbang. Dia sebagai W2. Nah, saya ini udah mulai bahas data ya yang kalian peroleh. Ini sebenarnya datanya sederhana gitu. Cuman kadang kalau praktikum tuh karena ngikut-ngikut aja gitu. Jadi yang paham paling cuma 1-2 orang gitu. Nah, padahal nggak kayak gitu kan ya konsepnya. Oke, kemudian yang selanjutnya labu penyusunan ya. Penyusunan dimulai dari bawah. Labu alas bulat diletakkan di heating mantle. Kalau punya heating mantle, kalau kita punyanya kaki 3 ya udah pakai kaki 3 gitu. Kemudian batu didih dan pelarut dimasukkan. Setelah itu sampelnya ya. Sampel dibungkus dengan kertas saring dimasukkan ke timbel. Kalau sudah disambungkan semuanya tuh antara labu alas bulat, timbel dan juga kondensor. Kalau sudah terpasang, itu kalian pasang airnya. Jadi air masuk, air keluar. Dan dipastikan bahwa alirannya sudah berjalan dengan lancar. Kalau sudah lancar, boleh dilakukan pemanasan. Oke, kalau sudah selesai pemanasan, nanti kan yang diperoleh di sini ya. Ekstraknya itu ada di sini. Nah, yang mau kita ambil itu kan hanya ekstraknya saja, tapi tanpa pelarut gitu. Sehingga pada proses sokletasi itu belum selesai sampai di sini gitu. Jadi masih ada sebetulnya proses penguapan lebih lanjut. Kalau kalian sampelnya banyak, proses penguapannya bisa dilanjut dengan distilasi atau evaporasi gitu. Tapi kalau misalkan sampelnya sedikit, kalian bisa gunakan bisa gunakan cawan gitu ya, cawan porselen, kemudian disimpan di lemari asam gitu. Sampai kemudian pelarutnya benar-benar menguap. Nah, itu nanti hasilnya ditimbang sebagai W3. Jadi ada 3 ya yang ditimbang, sampel, wadah kosong, wadah isi. Wadah plus ekstrak. Oke, untuk tahapan proses sokletasi kalau dirangkum ada 3 tahapan. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua kondensasi, dan yang ketiga adalah proses ekstraksi itu sendiri. Jadi kan ini evaporasi dulu ya, penguapan, setelah itu kondensasi, baru setelah itu ekstraksi. Dan keberhasilan dari proses sokletasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Yang pertama adalah ketepatan dalam persiapan sampel gitu. Jadi persiapan sampel harus baik, sampelnya harus dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian ada ukurannya berapa gitu. Jadi ada proses kalau bentuknya serbuk kayak gitu disaring gitu. Ada ukurannya berapa mes biasanya seperti itu. Ada alat saringan khusus yang saringannya tuh dia punya ukuran tertentu gitu. Punya ukuran berapa. Kemudian waktu ekstraksi. Jadi kalau di logika mungkin semakin lama waktu ekstraksi maka semakin banyak yang terekstrak. Kuantitas pelarut. Jadi kalau pelarut di sini kan sebetulnya relatif sama ya jumlahnya. Kita tidak ada penggantian pelarut. Tidak seperti maserasi yang pelarutnya harus diganti per setiap hari gitu ya. Kalau ini pelarutnya paling gini, kita perkirakan cukup minimal untuk 1 siklus gitu ya. Jadi kalau kalian harus berpikir gitu, kalau misalkan selongsong itu dia punya alat soklet itu dia punya ukuran volume. Jadi volumenya berapa mili gitu, 100 kah, 250 atau 500 kayak gitu dah. Nah, itu harus kalian sesuaikan dengan labu alas bulatnya juga gitu. Kalau misalkan ini kapasitasnya 250 ya minimal labu alas bulatnya 250. Atau lebih aman, lebih besar lagi, misalkan 500 gitu. Nah, untuk pelarutnya kalau kapasitas sokletnya 250, pelarutnya ya jangan pas 250 tapi harus dilebihkan. Gitu. Supaya aman gitu. Kalau 250 ini takutnya penuh ketarik ke sini semua, di sini kosong itu nanti bahaya ya. Proses pemanasan kan berjalan terus. Jadi harus dipastikan selesai 1 siklus tapi di sini masih ada sisa gitu. Jadi dilebihkan lah 50 atau 100 mili. Terus kan selama proses pemanasan juga pasti ada sebagian yang menguap. Nah, itu harus dipastikan selama kalian bekerja tuh pelarutnya cukup.
suhu. Nah, untuk suhu juga disesuaikan dengan pelarut yang digunakan. Jadi cek dulu pelarutnya berapa suhunya. Kalau saya saran sih kalau memang kerja beneran pakai coklat, lebih aman nggak pakai tidak menggunakan bunsen ya, karena di bunsen tuh kita nggak bisa ngatur suhunya. Kita bisa gunakan kalau heating mantle nggak punya ya minimal ini pakai kok jadi lupa hot plate. Nah, pakai hot plate gitu. Jadi nanti alasnya pakai penangas gitu, pakai penangas minyak atau penangas air, terus baru dimasukin labu alas bulat. Jadi nggak langsung gelas ketemu sama alas hot plate enggak gitu, tapi ada diberi wadah di atasnya. Jadi kacanya nggak langsung berinteraksi dengan si alat hot plate-nya kalau kita pakai hot plate. Bahaya ya. Oke, ini review aja ya. Review untuk pemasangan alatnya. Siapa tahu ada yang lupa. Oke, pertama siapkan simplisia, labu alas bulat, tabung coklat, batu tidih, dan kondensor. Setelah itu, ini persiapan sampel aja. Oke, kalau sudah ini, kalau kertasnya sudah disiapkan, terus sampelnya tadi yang sudah ditimbang, dibungkus. Ya, kalau sudah dibungkus, dimasukkan ke dalam timbelnya. Ya, kalau sudah tadi labu alas bulat ya, dimasukkan batu didih. Terus siapkan pelarutnya. Ya, sekarang dirangkai ya. Jangan lupa untuk setiap sambungan teman-teman harus beri vaselin. Vaselin itu semacam pelumas ya. Tujuannya untuk menghindari pecah ya kalau pas dibongkar kan kalau misalkan pemanasan itu kan kalau kaca tuh kalau gelas tuh memuai gitu. Khawatirnya kalau tidak ada pelumasnya nanti susah untuk dicopot di akhir gitu sehingga diberi vaselin untuk setiap sambungan. Ini untuk memastikan cukup siklusnya, ini pelarutnya bisa ditambahkan lewat atas.
Oke, ini kan kurang nih, nih. Kalau ini kurang ya, belum cukup untuk 1 siklus. Nah, sehingga ditambahkan lagi. Jadi kalau mau aman, pelarutnya cukup sih penambahannya dari atas ya. Untuk memastikan minimal cukup 1 siklus gitu. Oke, kalau sudah pelarutnya masuk semua, dipasang kondensornya. Ini juga sama, diberi Vaseline untuk sambungannya. Kalau kemarin contohnya mungkin klemnya 2 ya, karena kan kita nggak punya penyangga di bawah itu. Kalau ini klemnya cuma 1 gitu, karena di bawah ada penyangganya. Jadi kalau teman-teman ngerangkai di lab ya klemnya tetap harus 2, di sini dan di sini. Ini agak canggih ya. Mereka punya chiller gitu. Jadi chiller itu fungsinya mendinginkan airnya supaya proses kondensasinya bisa lebih maksimal. Kalau kita mau nggak punya chiller ya, paling pol kalau dulu saya praktikum tuh dikasih es batu gitu karena lama gitu ya. Kalau lama pakai air yang sama itu kan ini ya, apa namanya, lama-lama anget juga airnya gitu. Jadi mengatasinya tadi pendinginannya ditambah es. Ini udah belum ya? Oh, belum. Ini masih penguapan, masih kondensasi. Oke, ini selesai 1 siklus. Oke, begitu seterusnya ya. Jadi proses ini akan terus berulang sampai dengan nanti teman-teman merasa cukup gitu. Nah, ini atas jangan ditutup, khawatirnya bumping gitu karena kan kita nggak tahu ya. Mungkin saja ada uap yang tidak terkondensasi, pasti kan naik ke atas itu. Khawatirnya kalau ditutup nanti tekanannya besar di dalam sini gitu sehingga lebih aman kalau dibuka, menghindari bumping. Oke, tadi saya sampaikan bahwa proses okletasi itu belum selesai gitu sampai kita peroleh apa namanya, sampel yang di labu alas bulat itu gitu, tapi masih harus melalui beberapa tahapan menghilangkan pelarut gitu ya. Jadi kalau sampelnya sedikit, teman-teman bisa memindahkan ekstrak tersebut ke dalam
cawan gitu ya, cawan porselen, kemudian disimpan di lemari asam gitu. Ditunggu sampai pelarutnya betul-betul hilang semua atau menguap semua. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa gunakan metode distilasi. Distilasi kan pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih ya. Jadi ekstrak atau senyawa yang terekstrak itu relatif memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarutnya itu, sehingga bisa dipisahkan dengan metode distilasi. Atau lebih kalau punya kita bisa menggunakan evaporator. Di lab kimia ada di belakang itu ya. Itu namanya evaporator. Kalau evaporator proses penguapannya bisa lebih cepat lagi gitu, karena di evaporator ini kita punya sistemnya tuh dia sistem vakum, kemudian ada rotasi pergerakan gitu. Jadi ini si tabungnya tuh bisa diputar di rotasi, kemudian ada pemanasan gitu. Jadi proses penguapan itu akan lebih cepat karena dikasih 3 treatment gitu ya. Ada pemanasan, ada pergerakan atau rotasi, kemudian dikondisikan vakum gitu. Jadi nggak ada udara masuk dan keluar. Kemudian proses pendinginannya juga lebih optimal karena di sini spiral nih. Pendinginannya lebih optimal dibandingkan dengan yang distilasi. Kalau distilasi kan cuma satu aja ya, satu pendinginnya lurus gitu. Kalau ini aliran airnya ya sepanjang spiralnya ini gitu. Jadi proses pendinginannya akan lebih maksimal. Itu. Jadi setelah itu baru kita hitung namanya rendemen atau yield, persen yieldnya. Perhitungannya simpel ya, sesimpel ini gitu. Jadi massa labu atau cawan plus hasil ekstraksi sudah hasil penguapan dikurangi dengan massa labu atau cawan kosong dibagi dengan sampelnya dikali 100%, dapat persentase berapa persen. Kalau ngitung pakai kalkulator ini persennya nggak usah dihitung persen 100/100 gitu, tapi ini faktor pengalinya gitu supaya menjadi persen, nilainya menjadi persentasenya sekian gitu. Jadi jangan diubah ke 100/100. Nanti hasilnya pasti kecil. Terus kalau yield itu tidak boleh lebih dari 100%. Nggak mungkin yieldnya di atas 100%. Ya di logika aja gitu. Kalian punya sampel misalkan 5 gram. Masa iya minyaknya jadi 6 gram gitu kan, itu nggak masuk akal gitu. Nah, kalau misalkan kalian peroleh rendemennya lebih besar dari 100, itu berarti proses penguapannya belum selesai gitu, masih harus diuapkan lagi. Jadi masih ada kandungan pelarut di dalam ekstraknya. Jadi memang proses penguapan itu harus betul-betul maksimal supaya nilai yieldnya tuh tepat gitu ya, tidak dipengaruhi oleh massa pelarutnya. Oke, ini contohnya boleh dihitung sebentar berapa persen yang diperoleh dari contoh ini. Jadi misalkan kalian diminta untuk menentukan kadar minyak dalam biji kemiri menggunakan metode Soklet. Sampel kemirinya 25 gram. Kemudian setelah dilakukan proses sokletasi, diperoleh massa zatnya itu, massa akhirnya ya, 262,65, sedangkan massa kosong, cawan kosongnya 256,78. Berapa persen? Silahkan dihitung dulu.
Yang sudah ketemu boleh kalau mau dijawab berapa persen. Ada yang sudah ketemu? Berapa? Udah ketemu berapa persen? Berapa persentasenya? Halo? Ini yang on cam Nadia. Udah belum Nadia? Ibu maaf mau ke rumusnya lagi boleh Lupa nggak? rumusnya. Sebentar. Padahal rumusnya cuma satu ya. Ini rumusnya atas. Dua tiga Nah, ini delapan berapa? 23, Ya, benar. 23,48. Ya, jadi apa? Ini kurangi ini ya. Ini kurangi ini dibagi ini kali 100. Udah ketemu 23,8. 23, 48. bentar. 23,48. Ya, jadi perhitungannya sesimpel ini. Jadi harusnya kemarin praktikum tuh kalian sampai dapat yield-nya ya. Jadi tidak hanya di prosesnya saja gitu, tapi sampai nilai akhirnya diperoleh berapa. Begitu. Walaupun datanya satu, nggak apa-apa gitu, biar tahu akhirnya seperti apa. Oke, itu untuk latihannya aja. Ini sedikit ya, sebentar lagi. Kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya, sampel dapat diekstraksi secara sempurna karena pelarut dapat mengambil senyawa organik secara berulang. Ya, karena kan tadi ada proses pelarutan, pendinginan gitu ya, secara berulang. Kemudian pelarut yang diperlukan relatif sedikit jika dibandingkan dengan menggunakan metode maserasi gitu. Karena kalau maserasi itu kan harus diganti setiap hari pelarutnya. Itu kalau yang ini kan tidak gitu. Tapi tadi perhitungkan keperluannya, sesuaikan dengan kapasitas timbelnya. Kemudian waktunya efisien. Jadi kalau coklat sehari beres gitu, tapi kalau maserasi kalian butuh berapa hari? 3 hari minimal. Kemudian jumlah sampelnya sedikit. Tapi ada beberapa kekurangan. Kekurangannya dia tidak cocok untuk sampel yang tidak tahan panas. Karena kan ada proses pemanasan kan, walaupun dia ada di dalam larutan gitu. Tapi ketika ada pemanasan, kalau sampelnya tidak tahan terhadap panas, itu bisa merusak si sampelnya. Kemudian terbatas, hanya dapat digunakan untuk ekstraksi dengan pelarut murni. Jadi kalau pakai coklat ini pakai grade-nya yang PA ya, yang pro analisis gitu. Kalau maserasi kalian masih bisa pakai yang teknis gitu, metanol misalkan 70% atau 80% gitu. Tapi kalau coklat pakai yang murni. Kemudian hanya dapat menggunakan pelarut dengan titik didih yang rendah. Kemudian
penggunaannya ini bisa digunakan pada produksi biofuel. Biofuel itu bahan bakar yang berasal dari alam ya, berasal dari alam yang terbarukan. Jadi kalau bahan bakar yang selama ini kita pakai, bahan bakar fosil itu sebenarnya juga dari alam gitu, tapi dia tidak terbarukan gitu, lama gitu ya proses recovery-nya gitu. Tapi kalau yang biofuel di sini misalkan contohnya untuk mengambil coklat ini aplikasinya untuk mengambil minyak gitu misalkan. Minyak dari kelapa sawit misalkan seperti itu atau dari sumber yang lain. Kemudian untuk produksi essential oil atau fragrance gitu. Jadi mengambil minyak esensial dari biasanya tumbuh-tumbuhan semacam bunga, daun gitu ya yang bisa menghasilkan aroma gitu. Aroma untuk produksi parfum misalkan untuk mengambil ekstrak dari bunga-bungaan itu atau daun-daunan yang bisa menghasilkan aroma tertentu. Kemudian di aplikasi laboratori untuk keperluan analisis biochemistry atau organic chemistry. Jadi untuk proses awal dalam tahapan uji biokimia biasanya ya bioaktivitas. Jadi langkah awalnya bisa menggunakan metode sokletasi ini. Kemudian untuk environmental analisis lingkungan, tapi ini mungkin aplikasinya tidak bisa untuk semua sampel gitu ya. Jadi kalau lingkungan kan sampelnya beragam, ada air, udara, dan semacamnya gitu. Tapi kalau penggunaan soklet mungkin spesifiknya untuk sampel yang padat. Jadi kalau sampelnya cair nggak bisa pakai soklet. Oke, untuk perawatannya sederhana saja, cukup dicuci, dikeringkan sebelum disimpan untuk mengantisipasi tumbuhnya jamur dan kontaminan. Kemudian berhati-hatilah selama proses penyimpanan dan perangkaian alat. Begitu. Jadi ini penting terutama kalau nanti pas ujian gitu teman-teman panik gitu. Kadang rangkaian yang sederhana ini jadi sulit gitu ya. Padahal tinggal digabungin aja gitu. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian memecahkan alat gitu karena panik. Jadi sebenarnya kuncinya kan kalian kuasai gitu ya. Ketika sudah menguasai materi, teknisnya, maka itu akan lebih mudah ketika ujian nanti. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup? Atau sudah cukup? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar ya saya izin screenshot dulu. Ini tinggal 26 ya. 10-nya lagi hilang. Setelah ini udah nggak ada kuliah kan ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Pas saking on time-nya gitu ya kalian udah jam 11. Oke, 14.11 gitu. Bu jadwalnya kan 13.50 gitu. Bentar saya izin screenshot dulu. Lah kok. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan pembahasan hari ini kurang lebihnya mohon